biasanya kalau pertandingan itu kan penonton banyak nih. Iya. Penonton kan biasanya rekam-rekam juga. Iya. Banyak kan di sosial media, ini nih sebenarnya garisnya gini. Iya, iya, iya. Ini gini. Tapi kemarin ini kan nggak ada penonton. Itu aneh nggak sih? Jadi menurut lu ini seolah di skemain nih, berkaca dari yang udah terjadi. Semakin mendekati akhir musim, Biasanya. suka tiba-tiba ada ilmu-ilmu nih. Tiba-tiba. Ilmu goib. Iya, Oke. yang hal-hal yang kita kayak, kok gini ya? Harus diakui janggal nggak? Iya Dewa lumayan. versus Persib Iya. kemarin. Secara, kalau gue menurutnya secara keputusan wasit gitu. Iya. Oke. Secara Kalau keputusan Arul? wasit. Kalau misalnya tadi Jelas. narasi yang Kak If bilang, Nah. takutnya nanti ada yang ngerekam. Secara seolah-olah Dipotong. sudah, iya seolah-olah udah ada apa? Udah direncanakan untuk ini terjadi gitu. Ya potensi benernya tetap ada. Apakah kapasitas dari referee kita ini sudah bisa menunjang apa yang ada di situasi di lapangan? Masalahnya bukan cuma di kapasitas wasit ya. Wasit pun di sini posisinya gue tidak membenarkan, tapi serba salah juga. Persija sebenarnya masih siap nggak sih untuk masuk di perebutan gelar? Karena dengan cara main yang ditunjukin kemarin lagi lawan Biak. Jangan kita yang bukan fans Persija ya. Ikutan The gemes. Jackmania pun marah-marah sama permainannya Persija kemarin. Kok bisa-bisanya pertandingan yang udah makin sedikit ini justru dirusak sama wasit sendiri. Karena pasalnya gara-gara Persib ditahan sama Dewa yang dimana 2 golnya sangat kontroversial sekali bisa membuat Borneo mendekat cuma berjarak 2 poin aja. Ho ho ho. Luar biasa. Hey, let's go. Boboto sabar ya, tahan banget nih ya. Evelyn mau kenalin dulu di sini, walaupun tengah banyak kontroversi, ini banyak banget yang komentar-komentar pingin segera dibahas. Tenang, sabar ya. Di sini sudah ada Arul Elpuni Halo. dan Malik Wildan. Yoi. Luar biasa, ini persaingan di papan atas sangat-sangat sengit sekali. Tadi Ya. sudah dibilang juga beda 2 doang Borneo ke Persib ya. Dan kita bahas dulu Persijanya dulu nih ya. Yang sudah bertandang ke PSBS Biak kemarin 0-1. Padahal kan orang expect-nya ya Persija gitu loh. Dengan tim sebagus itu harusnya bisa banyak lah. 0-4 kek, 0 berapa kek Ya, gitu. iya. Dari kalian sendiri ngelihatnya gimana? Tapi sebelum kita ngomong, kita ngucapin terima kasih dulu nih buat 51.000 Ya, penonton yang sudah nonton di episode pertama. Kita ke Villanesia ya. Villanesia 51.000 bro. Kita nggak peduli mau yang gimana-gimana, tapi kita bertiga punya opini masing-masing. Betul, kita Oke. happy banget. Kita happy banget, 51.000, semakin menyemangati Iya, kita warga ya. Warga sikat lagi Bang Malik. Apa nih? Kita mau ngomongin apa? Soal Persija. kemenangan Persija. Persija yang setipis tisu itu 0-1, menurut kalian gimana? Siapa dulu nih? Gue dulu apa? Lu dulu deh. Gua dulu. Boleh. Sebenarnya ini lumayan ya sangat dipertanyakan ya Nah. karena line up-nya Persija di match lawan Biak itu sama persis sama line up pas lagi lawan Persebaya kemarin. Yang padahal Biak ini kan secara kualitas, secara keadaan tim itu jauh di bawah Persebaya. Iya. Ya, Persija lawan tim yang latihan nggak pakai minum. Iya, ya. Haus tuh, kausan. Iya. Kasian banget. Dan gua nggak paham kenapa ya. Karena secara statistik, secara chance conversion, secara ball possession, attacking in final third, semuanya Persija mengungguli. Tapi somehow nih Persija justru nggak bisa cetak gol. Padahal kipernya Biak bukan Kadu Monteiro. Kadu ini kan buat Kak Evelyn mungkin nggak tahu dan teman-teman mungkin yang nggak tahu. Kadu ini adalah salah satu kiper dengan penyelamatan paling banyak di liga. Bersama dengan Mike Hopmeyer-nya Bali ya. Sama Nadeo. Tanpa dia, 5 pemain PSBS Biak tuh nggak masuk DSP. Nggak mau main kali soalnya nggak dibayar. Romusa lu nih. Tapi salah bahaya. satu hal yang bikin kenapa kiper tuh penyelamatannya banyak, Karena defense-nya buruk. berarti defense-nya jelek. Betul. Kerja keras dia di belakang. Iya, jadi dia main sendirian. Kado tuh salah satu yang nggak tergantikan dan Biak tuh terakhir kali menang nih tanggal 12 Januari 2026. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, Sebelum 7, puasa ya? 8, 9, 10, 11 pertandingan nggak menang-menang. Termasuk hasil paling bagusnya itu imbang lawan Madura United. Mainnya di Madura United. Papan bawah juga ya. Di papan bawah juga. Gila ini Iya, tim makanya bener-bener parah banget. yang dipertanyakan tuh Persija Sama sebenarnya Persis. Persija Betul, sebenarnya masih siap nggak sih untuk masuk di perebutan gelar karena dengan cara main yang ditunjukin kemarin lagi lawan Biak. Jangan kita yang bukan fans Persija ya. Gua kan fans PSIR Rembang. The Ikutan Jackmania pun marah-marah sama permainannya Persija kemarin. Iyalah. Walaupun menang, Iya, tapi walaupun harusnya menang.
Karena kemenangan besar itu penting untuk tim yang Nambah lagi jumlah kayak gini gol, nih. ya, Satu, nambah jumlah gol, dua tuh mental, pede. Mental juara dong. Gitu Jadi ya. ngerasa kita superior banget. Gitu. Betul, Iya. betul. Sayang sebenarnya. Nah, kalau lihat secara umum nih ya, kenapa Persija ini seperti sangat kesulitan untuk bisa membongkar pertahanan dari Biak gitu ya? Apakah ini persoalan yang harus diperhatikan dengan baik-baik atau jangan-jangan ini memang celah dari awal musim sebenarnya dari Persija? Sebenarnya kalau misalnya ngomongin soal dia nggak bisa bongkar celah, itu lumayan benar. Karena Biak kemarin main sampai menit 90 itu dia nggak mau ngepres. Sama sekali. Versi bertahan aja. Iya, bertahan aja. Dia bisa bikin peluang akhirnya gara-gara Persija sendiri yang salah passing. Iya. Gitu. Dan kalau misalnya dibilang dari awal musim, apa sih yang bikin Persija tuh inkonsisten dari awal? Satu, intensitas yang dia pakai itu mungkin termasuk ke dalam tim dengan intensitas pertandingan paling tinggi dibanding semua tim. Problemnya adalah kalau kayak gini, pemain lu tuh harus siap main terus tiap pekan kan. Sedangkan pemain lu ada yang cedera lah, Manusia entah juga akumulasi, nih. manusia juga bukan Iya, robot iya, ini. iya. Ya, makanya dia inkonsisten. Temponya terlalu tinggi soalnya Persija ini. Iya, dan Biak kan karena udah nggak ada alur kemenangan ya, jadi mereka tuh mainnya low block banget. Nothing tulus juga. Mainnya low block banget, dan gue tuh udah ngeliat dari beberapa pertandingan sebelumnya, paling cuma beberapa pemain Biak yang hitung jari lah yang masih punya fight gitu. Gue salah satu kesukaan gue tuh ada Damianus namanya, Yano tuh pemain yang menurut gue mungkin dia memanfaatkan kesempatan ketika Biak lagi drop, Dia yang perform. dia yang perform gitu. Dan Biak kan kemarin juga gonta-ganti pelatih lah, Iya. sempat ngalamin pergantian pelatih, terus kemarin bahkan sempat pakai, gue lupa di pertandingan lawan Bayangkara dia bahkan nggak pakai pelatih, dia nggak pakai caretaker tapi dia pakai pelatih fisik. Itu saking nggak ada orang ya, nggak ada orang yang bisa standby gitu. Jadi tim ini penuh turbulence menurut gua, tim ini penuh goncangan, jadi berat lah buat dia bersaing, dan dengan sisa 6 pertandingan persaingan di papan bawah juga Cukup seru ya cukup untuk seru ini. gitu, cukup seru. Nah, kalau sebelumnya kita juga sempat bahas kan Persija satu nama, Axel Runtukahu. Ini dia kemarin luar biasa, bahkan cetak brace kan. Lawan Kali Persebaya ini- ya? Iya. Pekan sebelumnya. Iya, malah ngelawan Biak ini dia nggak bikin gol sama sekali. Dan memang dari segi peran juga ada perbedaan sih ya, gitu. Dan kalau kalian melihat peran dia yang baru ini, yang sekarang ini lebih untuk membantu ya, lini depan ini gimana? Kemarin Lebih lagi efektif lagi lawan Biak, kayaknya dia diinstruksiin sama si Mauricio tuh untuk lebih mobile lah dibanding stuck di dalam. Karena ketika si Biak bermain dengan low block, bertahan, striker pasti terisolasi kalau di tengah sendiri. Iya. Dan dari sini dia nunjukin kalau dia bukan cuma bisa berperan jadi pemain nomor 9, tapi bisa berperan juga sebagai pembuka ruang. Iya. Which mean di sini John Hertman, tolong calling John Hertman. Woi, udah langsung dikasih Harusnya ya. simulasi. Bisa kok ini mirip-mirip Bisa nih gue. Sananta nih. Sama kayak Struik dulu bisa gue. Iya. Dia memerankan tugasnya sebagai wide forward kan Ya. di pertandingan lawan Biak gitu. Jadi buka peluang juga lah buat persaingannya. Apalagi kan misalnya Axel nanti main bagus. Tahun ini kan ada 2 kompetisi ASEAN. Ya. Yang AFF yang belum pernah kita menangin. Yang satu lagi yang baru, yang dari ASEAN ASEAN Championship Championship yang di bawahnya FIFA gitu kan. Jadi menurut gua tadi yang Arul bilang kan Hertman pingin menurunkan pemain-pemain dari liga lokal, artinya ya Axel punya kans besar lah buat buktikan. Walaupun dia nggak cetak gol ya Bang ya kemarin ya. Benar, artinya kan 6 pertandingan terakhir harusnya bisa jadi bukti lah, termasuk nanti laga kunci kan lawan Persib Bandung, karena sekarang jarak poinnya jadi semakin logis juga buat bisa naik, terkejar gitu iya, ya. Kan masih iya. 6. Persib 65, Borneo 63, Persija 58. Artinya secara hitung-hitungan Persija masih ada di dalam Masih Kasih bisa. itu, perebutan juara masih gitu. bisa. Karena jarak dari Persija ke Bayangkara udah agak jauh 10 poin. Oke, itu dari segi Persijanya dan dari segi Excelnya juga tadi bahwa dari Arul sama Wildan juga menyampaikan bahwa sebenarnya dia ngambil peran baru yang justru bisa semakin men-show-kan dia punya peran tuh bisa bagus Betul. gitu. Iya, iya. Walaupun kalau kita lihat secara statistik kelihatannya dia nggak lebih tinggi dari yang sebelumnya di Persebaya gitu ya. Dari segi assist, dari segi rating performa pun di ratingnya jadi turun tuh. Karena nggak cetak gol kan. Iya. Tapi itu normal lah. Tapi itu normal ya. Bagi pemain, terus juga apalagi ada di intensitas tinggi, dan Axel ini kan kayaknya baru musim ini main di top flight gitu. Dia klub-klub sebelumnya, Sulut United, Barito Putra, itu kan bukan klub yang penuh dengan tekanan gitu. Nggak gampang lah pemain-pemain buat main di Persija dengan fans yang begitu tinggi, ekspektasinya apalagi sekarang ada di title race. Jadi masuknya nama Axel di tengah persaingan dengan pemain-pemain Brazil ya, kayak si Maxwell, kayak Alano gitu, bahkan si Aladin. Menurut gue ini jadi warna aja gitu di lini depan. Tinggal pinter-pinternya Mauricio Sousa di 6 pertandingan terakhir. Siap. Oke, terakhir nih sebelum kita tutup
pembahasan Oh, soal habis? Persija ini. Udah, Iya, belum? udah selesai. Oh, kirain udah saya ininya. Kan tinggal closing. Belum. Ntar penonton mana Persibnya? Iya, Jelas marah. banget. Ini Boboto udah nonton Iya. nungguin ya. Mana Persibnya? Berarti terakhir nih, Hmm. seberapa besar presentase atau peluang Hmm. seorang Axel ini bisa menggantikan posisi Sananta? Di timnas berarti. Timnas. Mau timnas. Di atas 50% kalau gue. Iya, bener. Bisa. Apalagi Sananta pun di Liga Malaysia nggak golin-golin juga. Iya lagi. Oke. Dan itu tuh fakta menariknya, klubnya Sananta itu bukan klub dari Malaysia. Ya, Klub dari dari Brunei. Brunei yang main di Liga Liga Malaysia. Malaysia. Gitu. Jadi menurut gua peluangnya besar lah. Apalagi sekarang jam terbangnya udah mulai tinggi. Herman harusnya bisa melihat kebutuhan tim aja. Look lah, lirik-lirik. lah. Lirik-lirik. Cuma jangan sampai Herman manggil dia gara-gara orang-orang pada teriak panggil dia. Iya, Harus itu bener-bener. Harus bener-bener kebutuhan dia. benar, Iya, benar. sesuai Itu sistem. pernah kejadian di tahun-tahun Pernah. sebelumnya. Gak usah tahun sebelumnya 2019. Iya. Kita bongkar semuanya di sini ya. Baik. Iya. Oke, langsung aja kita tutup untuk pembahasan Persija. Sekarang kita lanjut ke yang sudah ditunggu-tunggu ini. Yang cari-cari warga Persib. deh. Wargi dong. Let's say kita bicara soal 2 gol dari lawannya dulu aja nih. Dewa Yang ya? Kan kontroversi banget. Kontroversi Gol banget. pertama dah. Ini soal garis ya kan, yang sebenarnya bolanya udah keluar. Menurut kalian sendiri deh, yang kalian pas nonton tuh, menurut kalian tuh keluar apa enggak? Itu dulu deh. Lu siaran Gitu. bang? Itu lu siaran? Enggak. Enggak. Om Edwin. Om Edwin. Mas Kus, ya. Nih, kalau yang di komentator lihat kan sama ya, harusnya sama yang penonton Harusnya. umum lihat kan, layarnya kan. Kalau di layar sih itu udah jelas udah keluar ya? Harusnya. Iya, cuma kalau menurut gua, jadi sekali lagi gini, tolong Liga Indonesia. Orang itu nggak apa-apa kalau kita tuh hari ini buruk, besok buruknya dikit tapi membaik dikit gitu. Harus ada perubahan ya. Iya. Maksud gua gini, kok bisa sih kalian tuh punya VAR tapi nggak punya goal line teknologi gitu? Iya. Padahal itu lebih apa ya? Lebih mudah dulu ya harusnya. Iya. Gue sih nggak tahu ya subjektifnya siapa yang lebih mahal gitu. Apakah goal line teknologi atau VAR? Bahkan kan sekarang kalau di Eropa udah ada automatic offside. Ya. Evelyn tahu kan ada automatic offside yang berapa menit langsung bisa melihat gitu. Iya. Tapi menurut gua ketika 2023 banyak liga tuh menggunakan VAR setelah World Cup ya 2022, ya kita tuh terlalu jump in gitu. Kita terlalu lompat jauh. Langsung ke VAR dulu. Kita langsung ke VAR gitu. Yang mana VAR itu kan adalah bagian dari asisten referee itu sendiri. Tapi kan goal line teknologi ini kan juga membuat pertandingan jauh lebih Fair. Karena goal line teknologi ini juga adalah indikasi buat melihat sahnya atau tidaknya gol, bisa berlanjut atau tidaknya pertandingan ketika bola sudah melewati garis atau belum. Karena kan sekarang kan ada, gue nggak tahu ya IFAB bikin peraturannya gimana. Waktu pas Jepang lawan Costa Rica, Spanyol sorry, itu kan bagian bola masih ada dikit banget, Ya. tapi itu terbaca sama goal line teknologi. Artinya kalau pakai mata telanjang, mungkin bolanya akan keluar gitu. Jadi menurut gua mau nggak mau dengan pace sepak bola yang kayak sekarang ya operator liga udah mulai harus berbenah. Nggak, dan ini tuh Dalam hal ini I-League. Gitu. maksud gue gini bang, ini kan bukan terjadi sekarang ya. Maksudnya udah pernah terjadi dan Betul. kenapa nggak ada antisipasi gitu? Iya, bahkan gini Rul, menurut gua sebelum goal line teknologi pun ya harusnya kalau kayak di Spanyol tuh ada kamera lurus gini. Nah, Jadi ada itu mungkin. kamera lurus gitu If, di Pinggir lapangan corner ya, di corner gitu untuk membantu wasit karena kan sebenarnya kan polemik asisten wasit ini kan udah dari zaman dulu lah. Kalau mau ditarik dulu kan ada Frank Lampard yang golnya dianulir Ya. gitu, terus UEFA sempat nggak setuju sama FIFA yang pingin bikin goal line teknologi, akhirnya mereka pakai 2 orang wasit yang menurut gua nggak ngapa-ngapain di Iya. pinggir gawang itu. Akhirnya jadi polemik juga setelahnya dan sekarang liga-liga di dunia udah mulai pakai VAR gitu. Termasuk Liga 2 kan. Iya. Tapi problemnya adalah betul yang tadi Arul bilang, apakah kapasitas dari referee kita ini sudah bisa menunjang gitu, menunjang apa yang ada di situasi di lapangan. Karena kan cukup sangat amat membantu lah kalau ada upgrading teknologi lainnya gitu. Biar di momen-momen selanjutnya nggak akan terjadi hal-hal seperti ini. Dan kalau gue ngeliatnya gini, masalahnya bukan cuma di kapasitas wasit ya. Wasit pun di sini posisinya gue tidak membenarkan, tapi serba salah juga. Artinya gimana? Contoh nih, sekarang kan di pertandingan kemarin itu kan banyak akhirnya yang ngasih bukti kan. Kayak misalnya dari media ngerekam dari jauh. Iya. Ini udah jelas keluar nih. Cuma mau gimana pun, sorry nih. Bukti itu nggak bisa lu gunakan sebagai Ya, pondasi wasit. betul. Karena itu bukan perangkat resmi pertandingan. Ya, Betul. Jadi yang kalau lu mau nyalahin wasit, salahin sampai ke liga-liga lu. Kenapa nggak ada goal line teknologinya? iya. Itu yang mau dipertanyakan. Karena wasit, contoh ya. Wasit kemarin call out VAR kan. Dan ini yang gue sayangkan dari wasit, kenapa lu tidak melakukan on-field review? Iya, itu juga dibahas. Berarti kan ketika wasit tidak melakukan on-field review, dia udah percaya dengan
VAR. apa yang diomongin di ruang VAR kan. Iya, betul. Ya, jadi kalau misalnya mau anggap kalian tidak terima dan mau istilahnya apa ya? Ditelusuri, Protes gitu. cross check, dikawal. Kawal semuanya mau dari wasit utama, wasit di garis sampai ke ruang VAR karena misalnya gue wasit utama, Iya. emang tanggung jawab di gue, cuma kan yang ngelihat pertama itu kan wasit VAR. Tetap. Betul. Karena ada keterbatasan juga Iya. cara memandang Iya. angle-angle-nya kan Dan beda. kalau kita ngelihat dari replay doang, kita semua sepakat itu bola udah keluar. Belum tentu ketika dilihat dari bird eye di atas, itu udah keluar bolanya. Iya. Ada contoh kejadiannya? Banyak. Banyak. Ya itu kan yang Spanyol Yang lawan Jepang. lawan Jepang. kayak Kalau gitu. dilihat dari angle sini emang belum udah keluar. Ternyata pas dilihat dari atas masih ada bagian bola yang Iya. ada di garis. Jadi kan kalau di sepak bola tuh kan selama bagian bola masih ada di garis kan masih dianggap iya, lanjut gitu pertandingan. lanjut. Apalagi sekarang dengan ada teknologi pertandingan maupun itu di gawang ya, itu tetap bakal jadi hal yang harus dilihat oleh wasit. Apalagi kan VAR di sini kan punya apa ya namanya? Punya kapasitas untuk mengecek karena ini kan goal or no goal. Iya. Gitu. Ini kan goal or no goal. Bukan corner ya, bukan kartu corner, merah. Ini bukan gol. corner. Ini outputnya. goal or no goal gitu karena sudah terjadi aksi yang akhirnya membuat si Martins yang gol ini. Iya, gol Martins. Alex Martins akhirnya bisa cetak gol gitu karena ini masuk ke indikasi VAR yang betul tadi Arul bilang harus ada pengecekan secara langsung. Iya. Dan wasit punya otoritas di sini, punya kapasitas di sini untuk ngecek bahwa situasi ini akan merugikan tim lain atau tidak gitu karena goal or no goal, offside, terus miss identity sama red card itu kan 4 hal yang wajib dicek oleh wasit di setiap pertandingan. Iya. Jadi dibandingkan kita menyalahkan human error Iya, dari wasit, iya. lebih baik kita fokus ke penambahan Benar, teknologi Iya, itu ya. tapi kita nggak membenarkan wasit di sini ya, karena posisinya wasit tetap menurut gua salah karena dia tidak melakukan on field review. Iya, Padahal Dimana dia ini? punya. Punya kapasitas untuk Kapasitas ngelakuin untuk itu. Iya, yang tadi ya, Iya, tapi tetap salah satu alasan kenapa ini gol itu jadi kontroversi karena kita nggak punya teknologi untuk melihat Iya itu. sih. Iya, Yang dimana kita punya VAR, aneh kan? Lu punya VAR tapi nggak punya gol dan teknologi kan aneh sebenarnya. itu hal yang pernah lah gua dulu nge-tweet kayak gitu itu maksudnya Iya. kita terlalu jam in masuk ke VAR tapi kita belum punya gol dan teknologi kayak gitu-gitu lah. Aneh sebenarnya. Hal-hal yang harusnya sebenarnya bisa dipersiapkan gitu. Bahkan dengan kita masih berkolaborasi dengan wasit asing pun membuat gua agak sedikit teriris gitu ketika sebenarnya betapa banyak sih potensi wasit yang dimiliki oleh Indonesia gitu kan. Itu yang akhirnya membuat dari 2010 sampai sekarang ya masih Torek Alkatiri wasit Terbaik FIFA ya? yang dipakai sama AFC dan FIFA buat tampil atas perwakilan Indonesia gitu. Jadi maksud gua potensi wasit kita banyak tapi bagaimana pembekalannya itulah yang jadi yang jadi highlighted gitu ke depannya. Karena perangkat pertandingan itu juga elemen penting buat kesuksesan jalannya pertandingan. Iya. Betul. Kita butuh ya Iyalah. regenerasi itu biar Bener. tetap banyak yang wasit-wasit lainnya juga yang bisa memandu Pertandingan. pertandingan ya. Oke, lanjut. Ini yang kedua. Ini juga kejanggalan. Walaupun mungkin kalau yang ini tuh kita lihat para netizen ada 50-50 lah ya. Yeah. Ada yang setuju, ada yang enggak juga soal handball dari Alex Martin. Menurut kalian tuh handball apa enggak? Gimana Bang Malik? Coba. Langsung lempar ke gue. Iya. Jadi kalau gue ngelihatnya, ini karena gue juga sering ya menghadapi situasi kayak gini kalau lagi siaran. Dan ada beberapa momen, gue pernah diskusi lah sama, ada namanya Pak Pratap. Dia komite wasit Indonesia yang didatangkan nama federasi dari India gitu. Jadi sekarang tuh situasinya ada natural dan unnatural. Ada posisi ketika badan pemain tidak membesar, ada posisi badan pemain tetap natural pada umumnya gitu. Nah, yang dilihat dari posisi Alex Martins menurut gue itu ketika badannya Alex ini tidak mengalami perubahan secara unnatural. Artinya posisi tangannya dia ini adalah bagian dari natural ketika dia melakukan blok. Oke. Dan situasi yang dialami oleh Martins ketika dia menghalangi tendangannya si Julio Cesar kan ya, yang ngelakuin clearance gitu. Artinya Martins ini dalam posisi yang tidak menyerang. Iya. Dan dia ada dalam posisi bertahan gitu. Iya. Kalau mau kita call out situasinya sama kayak gue nggak tahu kalian berdua masih ingat atau enggak. Pas Asnawi Betul, handball lawan Kuwait. Betul. Nah itu pertama kali gue mendalami situasi deliberate, terus natural dan natural position karena ini juga buat teman-teman ya situasi ball to hand tuh nggak ada dalam istilah perwasitan itu nggak ada. Adanya tuh deliberate, unnatural, Ya, natural position. Cuma kayak ball gitu. to hand tuh dipermudah aja kali Iya, supaya orang tahu oh nih bola ke arah tangan sama tangan ke arah bola kayak gitu. Iya, nah itu posisinya Alex sebenarnya dalam posisi yang natural, dia tidak menyerang dan harus ada proses dulu dari si Noah buat passing ke pemain yang akhirnya cetak gol. Nggak direct ya? Nggak direct. Nah,
yang jadi polemik di sini adalah Persib pernah mengalami itu. Iya, Pas betul. lawan Persebaya. Bedanya saat itu Ramon Dianggap handsball. dianggap handball karena bolanya langsung masuk ke gawang. Jadi bukan langsung masuk gawang, langsung ke kakang. Langsung ke kakang ya. Iya, langsung nendang. langsung jadi serangan. Salah satu argumen lagi, gini, posisinya si Martin itu kan dia posisi pemain yang sedang bertahan ya. Iya. Makanya waktu yang Asnawi itu, ini gue pertebal nih Bang tadi. Ya. Biar lu nggak disikat lagi, nanti disikat lagi. Saling membantu ya. Iya. Terus? Jadi Alex Martin itu dia tidak punya kuasa untuk membuat bola itu menjadi gol, bukan attacking. Tahu nggak istilahnya apa? Apa? Proximity. Ah, tuh. Senior nih. Coba jelasin dulu biar. Iya, pada proximity ngerti. itu situasi yang nggak bisa dihindari gitu. Iya. Situasi yang nggak bisa dihindari. Jadi akhirnya membuat pemain nggak bisa apa-apa. Iya. Ya udah gitu, kecuali misalnya dulu ada kejadian unik pas West Ham lawan MU, Pogba tuh begini. Jadi dia ngelindungin bola. Itu kan dia niat. Iya, niat. Gitu, kalau itu niat. Luis Suarez yang begini Luis ya, Suarez, lawan itu Ghana. niat gitu. Atau situasi-situasi yang memang sebenarnya pemain ini masih bisa menghindar gitu. Iya. Bahkan kalau pemain tangannya begini pun, ini secara tubuh ini nggak natural. Iya, betul. Dia udah Karena kan ini Sengaja kan begini. ya. Iya, lu kan menggerakkan Ada tangan lu. Menggerakkan tangan lu justru Betul. ketika begini gitu. begini ya udah Iya. gerakan natural aja gitu Iya, ya. makanya gue kalau yang gol kedua ya nggak terlalu berdebat lah. Tapi kalau yang pertama tadi Yang gua pertama paling parah ya? setuju banget itu. Harusnya udah keluar ya. Kalau dari angle Wah. yang kita tonton Angle bareng-bareng, yang itu. nah, kalau yang gol bener sih Bang, si Iya. Ramon ini yang waktu kejadian Ramon ini kan orang mempertanyakan juga. Iya. Ramon itu kan salto. Salto. Pas salto bolanya kena tangan dia. Iya. Ya kan? Kena tangan dia, bolanya mantul ke Kakang, jadilah gol untuk Kakang. Heeh. Nah, gue pernah baca ya, boleh nanti dikoreksi, mungkin boleh kalau misalnya jangan dikata-katain dikoreksi. Kata-katanya Bang Malik ini Udah kata-katain. minta maaf dulu. Ketika pemain posisinya ofensif, Iya. itu nggak ada toleransi. Iya. Kena tangan dia, itu pasti handsball. Iya. Tapi kalau lu bertahan, contoh nih, gue mau clearance bola, Iya. tiba-tiba bolanya mantul. Heeh. Tek, tak, itu bisa nggak dianggap handsball. Iya. Kalau posisi main bertahan. Iya. Tapi kalau pemain attacking, lu mau cetak gol, lu nyundul, tek, kena tangan lu, itu handsball. Iya. Iya betul-betul. Emang terdengar tidak adil, cuma Iya. realitanya begitu Iya. masalahnya. Jangan salahin gue, salahin law of the game, IFAB, yang nyalain gue. Ada hukumnya. Ya, Ada, lu nyampain ada aja hukum. yang tertulis aja. Ada hukumnya bener. Karena Bener. karena Sandi juga pernah kayak gitu kan. Terus kan ada yang akhirnya orang ngait-ngaitin. Sandy lah. Walsh ya? Iya. Iya, Sandy benar. Walsh pas di Oh iya, McLaren. betul, di Iya. McLaren, benar. Pas di McLaren juga pernah kayak gitu. Terus banyak lah pemain-pemain yang akhirnya pernah mengalami kayak gitu. Memang yang jadi perdebatan kadang situasinya menguntungkan tim yang kita support atau tidak. Betul. Tapi Jadi kita ya, harus terbuka. akhirnya kalian yang ngefans bias jadinya. Ketika kita Indonesia lawan Kuwait, kita juga berharap wasit nggak Ngasih penalti, dong. benar, Itu benar. pasti akan merugikan Indonesia. Setuju gue. Betul. Pasti kayak gitu. Karena kita udah biasa aja gitu. Iya, Iya. iya Betul, gitu. Jadi oke. situasinya akan semakin kompleks ya kan. Apalagi kalau misalnya di intensi pertandingan yang makin meningkat. Iya. Wah, itu pasti akan beda rasanya. Oke, tapi ada satu lagi nih, satu lagi apa kontroversi dari kartu kuningnya Beckham Putra. Menurut kalian itu patut nggak sih dapat? Itu yang momen yang mana ya? Yang counter attack ya, dewanya. Yang si di tackle Iya, itu iya, loh. iya. Itu masih 50-50 sih. Gua Karena nggak lihat gua. dia Ini lu anggapannya orang tuh itu clear tackle-nya, bersih. Oh gitu. Iya, cuma kalau ngelihat dari angle satu replay yang gue lihat emang udah kartu kuning. Oh. Oh emang. Iya. Emang kena ya kakinya? Kena. Jadi kena bola, dia nge-tackle ke arah bola nih, Iya. tapi kaki terkena. Oh. Kalau misalnya kena iya, iya, kalau iya. kalau Kena bola misalnya dulu. kalau kena kaki merah itu. Iya, iya, Orangnya iya. terakhir. Ya, ya. Gua nggak lihat sih pertandingannya. Jadi Iya. Tapi yang terakhir mah bukan itu, Kak. Yang lebih kontroversi lagi apa? Ada yang pemain Dewa Keluar. keluar. Wah, itu wah, gimana tuh? iya. Nih, jadi gini. Yonatan. Coba Iya. dijelasin dulu konteksnya biar. Menit 73 itu 73. terjadi penalti untuk Persib. Kontaknya di menit 73-an. Iya. Itu si Berginho ditahan Iya, sama Jonathan. Sama Yonatan. Ditahan. Jonathan menit 31 itu udah megang kartu kuning. Iya. Sepanjang menit 73 sampai menit ke 75 itu debat tuh. Iya, ada Masih protes. Ada protes. Protes dari pemain Persib, official Persib, pemain Dewa masih Ya, berproses sama wasit. termasuk checking VAR biasanya. Termasuk checking Iya, VAR. termasuk Wasit checking belum VAR. menunjuk ini penalti boleh dilakukan apa enggak. Iya. Ya. Tapi dia masih nunggu call dari VAR dulu. Iya, iya. Menit 76 Jonathan diganti. Nah, Boleh dicek, kalian boleh cek di video, itu kan ada replaynya. Iya, Boleh dicek. Wasit belum nunjukin ini penalti atau enggak, sah penalti apa enggak, dan apa hukuman untuk si Jonathan setelah melanggar itu. Belum ditunjukin. Nah itu sebenarnya boleh nggak kayak begitu? Sah nggak begitu? Silakan. Bang Wildan. setahu gua wasit harus decided dulu. Bahkan ada momen kalau free kick atau bola mati, wasit membiarkan kejadian itu dulu. Ya. Jadi tendang dulu nih,
selesai keputusannya apa, baru dia boleh ganti. Iya. Karena itu akan menyangkut keputusan wasit terhadap pemain yang terlibat dalam kondisi tersebut. Betul. Gitu. Nah si Jonathan kan terlibat. Dan dia Langsung. berpotensi untuk kena second yellow di situ Nah, sebenarnya. dan kartu kuning kedua tuh nggak bisa dicek VAR. Keputusannya murni dari wasit. Iya. Gitu. Jadi ya menurut gue tuh juga hal-hal yang Kalau cukup unik. yang gue lihat di situ wasit posisinya kan lagi debat. Iya. Masih iya sih tapi di liga profesional bisa Ditinggal ke apa namanya nggak ngeh gitu. Makanya. Nggak ada yang ngingetin. Dan setahu gue Iya. pemain boleh masuk ke lapangan itu wasit harus tahu nggak sih? Harus lah. Iya kan? Harus tahu. Masa si wasit ini nggak tahu kalau si Jonathan ini keluar? Karena kalau kita lihat di replaynya, wasit nggak tahu loh Jonathan keluar. Dia Iya, masih debat. Bisa lihat lagi ya. Jonathan keluar, bisa Jadi- dilihat nanti. Misalnya gue all dari kering nih, gue ngeliat anjir Jonathan udah kartu kuning lagi. Iya. Iya Iya, kan? itu kan pasti taktik dong. Taktik, wasit Itu pasti kayak, taktik wah, dong. Amanin, misalnya gue amanin. Permainan taktik dong. Keluar. Nah, Iya. yang punya kuasa untuk menahan itu keluar kan lu si wasit, Iya. bukan gua sebagai ho di sini. Benar. Kenapa Gimana? Arul El Bunit yang tergabung di sana? Tapi itu juga Evelyn mau tanya tuh. Jadi kan biasanya kalau pertandingan itu kan penonton banyak nih. Iya. Penonton kan biasanya rekam-rekam juga. Iya. Banyak kan di sosial media. Ini nih sebenarnya garisnya gini. Iya, kemarin iya, ada iya. angle ini gini. Tapi kemarin ini kan nggak ada penonton. Itu aneh nggak sih? Tiba-tiba nggak ada penonton Di- dan atas dasar katanya keamanan bersama. Jadi menurut lu ini seolah di skemain nih. Nah, banyak yang konspirasinya begitu katanya. Aduh, ini perfect banget nih untuk settingan Iya, kecurangan iya. terjadi nih ketika nggak ada penonton begini, sepi-sepi sendiri. Iya, Jadi jadi Dewa tuh emang penontonnya dikit. dikit. Dan Tapi bukan berarti nggak ada dong. betul, tapi dikit banget ya penontonnya. Maksudnya buat tim yang sudah settle 4 tahun, dia nggak punya basis supporter yang kuat. Ada anak Dewa memang. Tapi jarak dari Tangerang ke Serang ini jauh banget gitu. Dan gue nggak ngerti lah maksudnya pra pertandingan apa yang sudah dikesiapkan gitu oleh liga, karena ada satu hal yang menarik juga menurut gue dalam beberapa pertandingan yang jadi perdebatan, kayak misalnya Persija lawan PSIM besok pertandingannya H-7 venue Venue pindah. Padahal H-7 tuh nggak boleh sebenarnya Iya. pindah pertandingan, dan pindahnya jauh banget ya dari Bantul ke Bali. Dan bayangin ya, Udah beda gini, pulau lagi. penonton Agak away, ajaib ya. penonton away itu kan nggak boleh. Ya, Cuma kan waktu itu sempat diomongin oleh Humas ya, PR-nya PSSI, PR-nya I-League. Kalau mau datang, lu bukan orang daerah situ nggak apa-apa, tapi jangan pakai atribut supaya tidak Iya, dianggap itu supporter gua away. pernah dengar, gua Iya pernah kan? dengar itu. Oke lah, you name it, lu bilang itu keringanan lu untuk supporter yang mau away, nggak apa-apa. Nah, coba lu kepikiran gak orang udah nge-book hotel di Jogja buat nonton pertandingan itu? Aduh. teman gue ada lagi. Iya. Tiba-tiba harus ke Bali kan? Sayang banget tuh, banyak yang dirugikan. Jadi, Iya. jadi menurut gua kondisi Dewa Persib itu sudah gambaran yang memang terjadi dalam beberapa pertandingan, bahwa ada beberapa hal yang agak Janggal. Iya, janggal dan cukup butuh pembenahan lah. Cukup butuh pembenahan gitu. Soal janggal, Iya. ini mohon maaf, kayaknya saya tugasnya sebagai host aja nih ya. Saya cuma ingin bertanya gitu ya. Iya, Di mendekati akhir musim ini, apakah bisa dibilang Dewa melawan Persib ini salah satu bentuk dari adanya penjegalan Gini. untuk Persib? Gini. Perburuan Kalau bola. hal-hal kayak gitu kan kita nggak bisa bilang itu iya atau enggak Iya. karena nggak punya ada bukti. Iya. Ya kan? Cuma berkaca dari yang udah terjadi, Aha. semakin mendekati akhir musim, Biasanya suka tiba-tiba ada ilmu-ilmu nih. Tiba-tiba. Ilmu goib Iya, ya, oke. yang hal-hal yang kita kayak kok gini ya? Gitu. Kayak gitu. Reaksi pertamanya kok gini ya? Ya jadi saran dari gua mendingan kalian pada fokus dukung tim masing-masing aja dan ikat sabuk pengaman sekencang-kencangnya, betul. Iya. Karena akan ada angin topan dari Waduh, barat, waduh, timur, waduh. utara, selatan yang bisa mengganggu persiapan tim lu. betul. Ini bisa naik turun. Iya, karena kalau misalnya dibilang Kaget-kaget. apakah ada settingan, ada apa, kita nggak bisa bilang iya karena nggak bisa dibuktiin. Iya. Betul. Cuma asumsi doang. Iya. Tetap Have a feeling aja. asas punya praduga perasaan tak aja. bersalah itu jadinya. Cuma asumsi-asumsi yang memang menjadi apa ya? Bumbu lah. Iya, kita nggak bilang itu 100% salah juga. Iya. Bisa jadi benar, cuma nggak bisa dibuktiin. Masalahnya. Tapi harus diakui janggal nggak? Ya Dewa lumayan. versus Persib kemarin. Secara kalau gue menurutnya secara keputusan wasit iya. Iya. Oke. Secara Kalau keputusan Arul? wasit. Kalau misalnya tadi Jelas. narasi yang Kaif bilang, Heeh. takutnya nanti ada yang rekam. Secara seolah-olah Dipotong. sudah, iya seolah-olah udah ada apa? Udah direncanakan untuk ini terjadi Heeh. gitu. Ya potensi benernya tetap ada Iya. di situ karena semakin banyak HP yang menyorot, semakin banyak alat bukti dong.
Itu yang makanya sempat ada perdebatan terkait penonton yang nggak boleh melakukan live Merekam. streaming. Iya. Kalau live streaming gue setuju Bang, nggak boleh. Cuma dokumentasi kenapa nggak boleh? Iya, makanya kan. Itu biasa lah, mungkin jadi apa namanya satu dayung dua pulau gitulah. Jadi waktu itu sempat di Liga 2 ada narasi seperti itu gitu yang membuat para penonton ini nggak boleh melakukan live streaming atau dokumentasi dan lain sebagainya. Narasi dokumentasi kayak gitu. Jadi menurut gua hal-hal kayak gini ya satu hal yang memang harus membuat sepak bola kita makin demokrasi aja gitu. Penonton udah harus berani speak up. Harus berani speak up. Dan ini yang cerdas ya. Speak up-nya yang cerdas gitu. Karena kondisi kayak gini akan ya semakin membuat dinamika sepak bola Indonesia ya bisa ke arah yang tidak kita harapkan. Dan satu lagi, supporter Liga Indonesia itu sorry to say ya. Maksudnya lumayan butthurt. Artinya? Apa, pantat tuh tipis. Jadi lu kayak gini deh. Kejadian kayak gini. Ini bisa menyulut hal yang branch-branch yang nggak bisa, yang jadi kita panjang. Takutnya terjadi hal yang di luar ekspektasi kita gitu. Karena ya, lu kalau di luar negeri atau di kita deh, kita ceng-cengan Barca Madrid. Nah, Arsenal kalah kemarin aja ya. Paling cuma gitu doang. Ya Persib lu nggak menang. Outputnya bisa jadi kayak gitu, Benar. Ya makanya kalau gua harus dibenahin yang kayak gini-gini. Itu dia. Dan menurut gua ya, ini sih opini pure opini gua. Solusi melarang away tim datang ke stadion bukan solusi. Menurut justru gua budayanya itu yang perlu di. Iya, tapi justru harus ada pembiasaan juga dari berbagai elemen, termasuk di sini perangkat keamanan pertandingan untuk membuat jalannya pertandingan jauh lebih tertib gitu. Kondusif. Kalau gitu ya. di Inggris, kalau lu lihat, terutama di Belanda lah gue pernah ngalamin itu ketika kita away, itu polisi tuh ngamanin kita. Ngamanin si supporter away untuk kita punya jalan. Dan menurut gue itu adalah satu gestur yang cukup baik ketika perangkat keamanan melakukan sebuah mitigasi keamanan buat pendukung away karena. Tapi itu pertandingan apa Bang? Rival nggak? Big match nggak? Utrecht sih. Lawan? Apa ya waktu itu ya? Ajax. Bukan. Utrecht lawan bukan rival Heerenveen. Bukan rival. Tapi menurut gue tetap harus diamanin gitu. Karena kan ya even misalnya Persija lawan Kediri. Ya kan nggak rival secara langsung kan. Persija kan head to head sama Persebaya gitu sama Arema. Tapi orang Kediri yang di Jakarta kan pasti pengen nonton bola. Atau teman-teman Kediri kita Persikmania yang pengen nonton kayak gitu misalnya. Itu kan butuh keamanan gitu. Jepara misalnya pengen ngerasain away ke Persija. Pingin dong gitu kan ngerasain atmosfer nonton bola di Gelora Bung Karno, ngerasain nonton bola di JIS tapi bukan dengan solusi justru dilarang, tapi bagaimana perangkat pertandingan mencari solusi bahwa gimana cara supporter away ini agar datang bisa dengan aman. Karena ya TTA ya masih ada. Apa? Masih ada yang away. Masih ada. Tapi kan akhirnya konsekuensinya klub mendapatkan denda gitu. Betul. Jadi ya daripada klub lo mendapatkan denda, kita sebagai fans coba speak up dan semakin menata ini gitu karena menurut gua bahaya lah kalau ini menjadi situasi ke arah yang semakin nggak kita harapkan gitu. Tapi ini menikmati sepak bola kok pada dan ini. juga bukan hal yang mustahil kan untuk itu dilakukan. Udah ada contoh-contohnya yang bisa terjadi kok bisa. Oke, sekarang kita langsung to the point aja sebelum kita tutup nih ya. Persib, Borneo, Persija, bagaimana peta persaingan ketiga ini? Mana yang lebih sulit nih jalannya dalam next week terakhir? Persib itu home lawan Arema ya? Bentar, sorry dulu, gue potong dulu. Ini kan kita taping hari Selasa. Besok itu week ke-29 udah dimulai. Langsung, betul. Jadi Rabu nih, jadi teman-teman jangan marah-marah ya. Kalau apapun yang terjadi hari ini, karena besok Persija pun udah main. tanggal 22. PSIM di Bali akhirnya ya. Jadi pertandingan week ke-29 tuh langsung main. Jadi misalnya kayak kalian baru nonton ketika Persija habis lawan PSIM, dia bilang, oh kok gini ya? Misalnya gitu. Biasa kan lihat dulu ini tappingnya kapan. Gitu. Waktunya kan ada tuh tanggal. Benar. Jadi menurut gua ya ini jadi situasi yang menarik aja gitu. Borneo lawan Semen Padang, harusnya kalau itu isi-isi dong, harusnya. Di atas kertas ya. Pakai rendang sama tunjang ya. Iya. Persija PSIM ini berat. Iya berat. Persib Arema itu juga nggak gampang. Benar. Cuma Persib main di home. Persib main. Harusnya karena Persib sampai sekarang masih belum pernah buang poin sama sekali main di home. Iya, belum pernah kalah ya. Seri juga nggak pernah di home. Ya. Lagi sekuat itu dia. Dan kondisinya juga terdesak banget karena Borneo udah hampir dipastikan menang nih. Nah, sekarang sebenarnya pressure terbesar itu justru di Persib sekarang menurut gua. Karena posisinya di semua pesaing tiga ini dia doang yang nggak menang di pekan kemarin kan.
Iya lagi. Dan sekarang dia udah ngelihat anjir makin deket si Borneo nih. Iya. Walaupun dia main di home, tetap pressure gede nih dia. Iya. Borneo adalah salah satu tim dengan skuad dan kedalaman yang merata. Siapa? Menurut gua Borneo Oke. cukup oke gitu maksudnya. Itulah yang membuat mereka sempat mengalami turbulence terus akhirnya siapa? Saya kira Vinicius ya. Vinicius diganti Obi sekarang Iya. makin Yang enaknya jadi Borneo itu adalah fixturnya ini yang enak sebenarnya. Iya, nextnya. Iya, dia harusnya bisa sapu bersih nih untuk lawan-lawan yang di 5 pertandingan terakhir. Borneo Berarti udah nggak ada udah nggak ada potensi ataupun kesempatan untuk Persib kalah dong, karena sekalinya Nggak ada. seri aja misalnya langsung sama nih. Pokoknya untuk terutama buat dua tim ini ya. Kalau Persija kan masih ada lumayan ya, gap ya. Persija nih. masih harus ada Persib kemenangan. sama Borneo nggak boleh ada yang buang poin sama sekali. Iya. Persib akan menghadapi Bayangkara lagi di Iya. pekan 30 itu. Jadi abis dia lawan Arema, dia away ke Bayangkara. Sedangkan si Borneo abis lawan Semen Padang, lawan Kediri sih. lawan Persik Kediri masih tetap menengah ke bawah juga kan, Bang? Iya. Gitu. Jadi di atas kertas justru pressure di Persib ini. Persib. Dan Dari sekian banyak 6 lah ya, 6 ke depan ini fixtures, mana yang paling potensial untuk jadi batu sandungan lagi buat Persib? Buat Persib, Bayangkara sih kalau gue. Bayangkara ya? Arema harusnya menang dia. Bentar. menurut Bayangkara sama Abis mana itu ya? Persija ya nggak salah ya. Persib ya kita lihat nih. King Persib. King Persib. Harus Harus menang pakai dia. King, ntar diomelin. Nggak pakai King. Mohon maaf, lahir batin. Persib nih dia. Persib itu punya sisa laga ada 6 Arema aja menurut gue bahaya. Iya, cuma kalau fokusnya cuma kan main home kan. main home itu ada advantage lah. Iya. Iya. Lawan Bayangkara dan lawan Persija kalau mereka nggak hati-hati. Jadi abis lawan Bayangkara Persija nih? Lawan Bayangkara ada PSIM dulu sih. PSIM dulu kan? Ada Jogja gitu, ada PSIM dan bahkan kalau misalnya mereka agak-agak gimana, mereka akan away ke Parepare ya. PSM ya? Makassar. Itu juga bukan away yang gampang kan karena Waktu jauh. pekan. Episode sebelumnya kita bilang ada potensi buat ada Guard of Honor di Jakarta ya. Iya, ini ternyata. Tapi malah ternyata. gue makin mikirnya ini kayaknya juara ditentuin sampai akhir musim deh. Iya, ini bisa kayaknya kapan ya Liga Indonesia akhir musim ya ditentuin ya? Udah lama banget. Udah lama. Udah lama Biasanya banget. langsung Guard of Honor Biasanya ada Persija 2018 tapi potensi juaranya kan udah dipegang Persija. Nggak ada Guard of Honor tapi di akhir pertandingan akhirnya Persija yang juara gitu. Udah lama kayaknya. Pakai liga udah sampai ada akhir juara. musim ya. Iya, ini bisa jadi nih, ini bisa jadi. Ini bisa Iya. jadi. Uncertainty itu kadang-kadang bikin kita lebih deg-degan dan Iya. lebih seru juga. Jadi mungkin itu yang akan membuat Super League kita menjadi super sekali. Kalau nanti kalian bilang, wah nih yang pakai jaket hitam fans ini, ya ini yang putih fans ini. Enggak, kalau yang putih jelas. Lihat tuh. Lu fans Persija Jepara. Jepara. Boys from Jepara. Iya. Dan gue yakin Persija bakal stay Iya Pak. Oh, siap. di Super League musim Soalnya ini. menang lawan Semen Padang. Iya, Persija bisa menang lawan Semen Padang. Terus pertandingan selanjutnya Persija bakal ketemu tim-tim yang menurut gua harusnya bisa diatasi Iya. sih. Persija ini salah satu tim dengan posisi yang nggak ada musuhnya soalnya. Di Jawa Tengah sekarang siapa? PSIS masih di bawah. Kendal Tornado masih di bawah. Semua mendukung Persija ya? Iya, kebanggaan Jawa Tengah sekarang Persija. Ya nih gue kasih tau sama lu nih, mau Persija juara kek, mau Persib Bandung yang juara, mau Borneo. Itu gue nggak ngaruh apa-apa, kita nggak ngaruh apa-apa ya. Kita kan di sini konten doang. Kita bukan fansnya gitu, cuma semoga siapapun yang jadi juara tidak menghasilkan juara yang kontroversi kalau menurut gue. Ya. Supaya tidak menjadi ada bekas di musim depan, 2028, 2029 nanti gue udah berkeluarga. Bang, Iya. dia kemarin juaranya nggak fair, udah 4 tahun lewat kan capek jelasinnya gitu. Ada Tolong dilihat yang kayak tanggalnya. gitu. Iya. Ada Semoga yang enggak gitu. ya, semoga Benar. Kita cuma memberikan opini kita aja. Iya. Kita Dengan apa yang kita tahu. Dengan apa yang kita tahu. Oh, ada ternyata satu pertandingan yang menurut gua akan jadi title decider. Persijap lawan Borneo. Kemenangan di Gelora Bumi Kartini bukan hal yang mudah di 6 pertandingan terakhir bagi tim-tim yang Itu menghadapi match Persija. terakhir ya? 2 match terakhir. 2 sebelum terakhir. 2 match terakhir dan itu juga bisa jadi kunci buat Persijap safe di BRI Iya. Super League. Jadi ini bakal jadi pertandingan gila banget. Sebenarnya banget serba salah juga kalau si Borneo ini ketemu tim papan bawah, di atas kertas kualitas bagusnya dia, tapi motivasi bermainnya masih ada kan si tim papan bawah ini. Iya, jelas. Dibandingin misalnya Persib ketemu Arema papan tengah, tapi Arema tuh udah nggak bisa kemana-mana, jadi Iya, motivasi mainnya nanggung. udah biasa aja. Exactly. Makanya lebih akan bahaya kesandung sama tim-tim yang Di bawah, karena relegation masih punya zone. motivasi. Iya, Betul, relegation zone lawan kayak Persija lawan Persis, Iya. ini bakal bahaya banget Iya, gitu. benar. Terus kalau tadi Arul bilang liga bakal selesai sampai akhir musim. Setuju, Persib itu pertandingan terakhir lawan Persijap loh. Iya. Itu bakal gila banget. Bisa Itu jadi. kayak ini, kalau kita apple to apple kayak pas City juara sama MU Oh, yang lawan lawan KPR Sunderland, ya? City lawan KPR KPR. yang Aguero gitu. Nah, bisa itu bisa jadi Liga Indonesia kan kayak gitu. Cuma waktu itu kan dia posisi poinnya sama ya.
Yang ngebedain akhirnya selisih gol. Selisih gol doang. Nah, karena MU kan dibantai 6-1 kan. Iya, benar. Gitu. Ini gila sih. Super League musim ini gila banget. Ada Gila potensi banget, sampai makanya ini emosi yang lah. akan membuat pembahasan kita di Villanisha ini menjadi seru sampai nanti Betul. akhir musim. Kita tunggu saja siapa yang akan menang. Silakan, boleh dong kalian juga berkomentar-komentar, jangan lupa subscribe, like, dan komentar yang banyak. Gimana opini dari kalian kita bahas di episode Oh iya, dan ketiga. kalau Jangan nonton lupa. tag kita ya. Iya dong. tag Ya, kita boleh, juga. boleh. Kalau betul. nonton tag Malik Wildan, Evelyn Nathan, terus sama Arul R. Iya, itu Instagramnya juga ada di bawah. Nggak ada. Dah. Yoi. Dadah, see you.